cover tuh bukan hal tabu. Tapi kita harus dapat izin resmi. Nggak bisa sembarangan. Itu bisa kena tuntut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi malam ini di Sen Vlog ke berapa? Aduh banyak lah. Udah banyak. Lupa kita yang ke berapa. Jadi hari ini kita ketemu bersama senior abang muda kami yang selama ini sudah 8 tahun kami nggak tahu harus mencari dia kemana yang mengerti dalam hal ini. Jadi malam ini kita dikasih kesempatan, Bang Willy juga untuk ada membongkar-bongkar waktunya, ya kan Bang? Ya. Nah dulu Bang, Oh iya. kita bersama Bang Willy dari Mahameru. Jadi malam ini kita bakal sharing tentang pengetahuan dari Bang Willy tentang hak cipta ya Bang? Hak cipta. Hak cipta untuk lagu musik buat para musisi dan bagi kami juga nih biar paham hak cipta. Terus banyak ada lagi ya Bang kayak publisher dan segala macam ya. Iya. Jadi kita mulai aja guys. Oke nih Bang Willy, Ya. aku mau nanya nih sebagai perwakilan nih dari Sandwich ya, untuk apa itu kira-kira hak cipta bagi abang lah, bagi semua biar kita sama-sama tahu hak cipta itu apa. Jadi di dalam sebuah penemuan, baik itu di dalam suatu produk ataupun penemuan intelektual seperti lagu, kemudian buku dan lain-lain ya, itu harus memiliki hak cipta. Penemuan tadi. Kenapa harus memiliki hak cipta? Karena itu berkaitan dengan sisi ekonomis dari hak cipta itu. Ya kan? Kalau dulu mungkin orang menemukan sesuatu untuk dipakai sendiri, tidak ada nilai ekonomisnya, mungkin ya tidak perlu hak cipta. Tapi begitu penemuan itu memiliki nilai ekonomis, tentunya itu memerlukan hak cipta untuk melindungi si penciptanya. Ya kan? Jadi kenapa pencipta harus dilindungi? Ya karena ketika penemuan itu dipakai banyak orang dan menghasilkan nilai uang, ya. Nah itu si pencipta harus mendapatkan bagian. Jadi banyak pencipta dan penemu itu yang nggak kerja apa-apa, nongkrong kaki di rumah, dia menikmati hasil sampai keturunannya semua ya. Karena hak cipta itu Bang ya. Kan hak cipta. Namun apabila dia tidak memiliki hak cipta, ya otomatis dia tidak memiliki apa-apa, tidak mendapatkan nilai ekonomis dari ciptaannya. Makanya itulah pentingnya dan perlunya sebuah penemuan dan ciptaan itu didaftarkan hak ciptanya atas nama kita, karena agar kita dilindungi dari penggunaan ciptaan kita secara ilegal oleh orang lain. Jadi diam-diam nanti orang yang kenyang ya Bang. Iya. Jadi kalau di Indonesia kan banyak yang nggak terbiasa dengan kalau penemuan itu paten ya. Paten ya, hak paten. Banyak yang tidak terbiasa dengan itu, mungkin tidak mengerti, ataupun malas ngurusnya, ribet dan segala macam. Padahal zaman sekarang ini udah mudah ya mengurus paten, mengurus hak merek, itu mudah itu, mengurus hak cipta, mudah sekali. Jadi nggak ada alasan lagi kita nggak mengurus itu, karena udah banyak kemudahan. Kalau dulu mungkin iya ribet, tapi sekarang nggak lagi. Ya, makanya ya harus gitu kan. Jadi di dalam sebuah industri musik gitu ya, kenapa penting hak cipta? Karena lagu ini kan diciptakan kan, dibuat kan. Udah susah payah Bang ya. Iya dibuat kan.
lagu ini oleh penciptanya, kemudian dinyanyikan oleh artis atau band, solois. Nah, artis bandnya dapat uang dari manggung, dari produksi lagu, soloisnya dapat uang dari manggung dan produksi lagu, penciptanya dapat apa? Ya kan? Kan itu pertanyaannya. Iya. Supaya pencipta yang mendapatkan sesuatu dari ciptaannya tadi, maka dia harus memberi. Sebenarnya dia bisa mengurus sendiri hak cipta itu, tapi kan ribet ya, yang berkaitan dengan administrasi. Maka dia harus mengkuasakannya kepada sebuah lembaga, yaitu lembaga manajemen kolektif dan publisher. Jadi hak cipta itu adalah sebuah perlindungan dan boleh dibilang seperti patennya kita lah terhadap karya kita. Ada payung hukumnya juga bang ya? Ada payung hukum karena publisher itu kan berbadan hukum, PT dia. Dibandingkan kita mungkin kalau ngurus sendiri, misalnya orang membawa lagu kita urus itu kan, ininya klaimnya kan ribet. Mending kita kuasakan kepada publisher untuk mengurusnya. Mereka kan lebih berkompeten, mereka berbadan hukum, ya kan? Mereka lebih kuat secara hukum untuk mengurusnya. Itulah kira-kira. Jadi saling membutuhkan lah bang ya? Iya, saling membutuhkan. Kita ini ya bang. Dilindungi ya. Dilindungi. Oke, berarti hak cipta itu adalah perlindungan bagi pencipta lagu dan karya. Iya, karya. Apapun itu penemu lah. Dan itu wajib bagi semua musisi yang menciptakan sebuah karya ya bang, Iya. atau lagu. Dan itu juga mendorong orang untuk berkarya kan. Nah, karena karya itu bisa menghasilkan penghasilan sampai. Nah, bayangin aja keturunan dari pencipta lagu Beatles misalnya, pencipta lagunya Elvis, sampai sekarang anak cucunya tetap Pasti kaya ngerasain ya? dia. Masih ngerasain ya? Iya, dari ciptaan kakek moyangnya dulu kan. Jadi bang, perbedaan hak cipta dan publisher itu apa bang? Kalau hak cipta itu kan produknya, Ya. publisher itu lembaganya. Nah, sebuah lembaga publisher itu atau perusahaan publisher tadi ini dia mengelola sebuah produk yang bernama lagu. Nah, lagu ini kan diberi paten, diberi hak cipta. Nah, itulah produknya. Jadi dia publisher ini melayani mendapatkan hak cipta, mengelola sisi ekonomis dari hak cipta tadi, kemudian menagih royalti terhadap karya hak cipta yang dibawakan oleh orang lain. Nah, itulah pekerjaannya. Jadi hak cipta adalah suatu layanan dari lembaga manajemen kolektif dan publisher. Pernah kita lihat atau pernah kita dengar istilah dari copyright. Yeah. Nah, jadi maksud saya ini, saya mau tanya apa itu copyright pada YouTube ataupun digital platform lainnya. Yeah. Apa pengertian copyright pada YouTube atau di YouTube dan digital platform lainnya? Jadi setelah lagu tadi didaftarkan ke publisher, terus publisher itu akan men-scan tuh lagu tadi itu di platform digital, di YouTube dan segala macam. Jadi mereka punya mesin ya untuk men-scan itu. Di trace mereka ketahuan lah nih siapa aja yang meng-cover nih. Secara otomatis. Secara otomatis dan secara manual. Oh, manual juga. Manual juga. Berarti Dipilah ya? Diketik aja di YouTube tuh, misalnya lagu Dinda. Itu siapa yang membawa ini semua? Ketahuan. Iya. dan itu salah satu karya. Mameru, hati-hati. jangan asal Itu cepat-cepat udah ya. didaftarin ya bang? Udah. Dan sudah diurus sama publisher. Jadi minimal kalau kita mau mengcover lagu itu harus meminta izin secara resmi kepada pencipta lagu ataupun kepada publisher. Jadi baru boleh kita membawakannya. Kalau kita pengen tahu di mana, biasanya kalau di YouTube itu dia ada penjelasannya itu. Siapa nama pencipta lagunya, kontak personnya, publishernya, ada keterangannya.
Jadi kita bisa menghubungi langsung. Jadi mengenai hak cipta, tadi belum kita jelaskan ya, hak cipta itu apa-apa saja. Jadi yang pertama itu performing right. Performing right itu urusannya di LMK, Lembaga Manajemen Kolektif di Indonesia itu WAMI yang pegangnya, Wahana Musik Indonesia. Nah itu apabila lagu kita itu dibawakan di dalam panggung pertunjukan, televisi, karaoke, kafe, nah itu nama haknya performing right, itu harus bayar, tarifnya 2%. Royalty bang ya? Kalau misalnya Enggak royalty, tapi tarif dia. Tarif semacam retribusi lah. Bawaan lagu itu harus bayar sebelum pertunjukan kepada WAMI 2% dari budget artis yang tampil. Seharusnya. Iya. Kalau di Jakarta udah jalan. Medan itu udah berlaku. Udah Seperti berlaku. itu ya. Seperti itu. Kafe, hotel, pertunjukan mau yang membawakan lagu cover itu sudah bayar. Kafe. Berarti talent yang mau tampil itu Udah dia dibayar, menghubungi Enggak, IO-nya. IO-nya. oh begitu. IO makanya kan dalam setiap pertunjukan IO kan minta lagu. Oke, songlist. Nah, dari situ mereka mendaftar ke WAMI Untuk menyelesaikan untuk menyelesaikan performing right tadi. Barulah seharusnya lagu itu boleh dibawakan dan ditampilkan dulu. Tampilkan. Boleh, makanya nggak ada masalah, cover tuh bukan hal tabu. Tapi kita harus dapat izin resmi. Nggak bisa sembarangan. Bisa kena tuntut. Yang pertama tadi performing right. Iya. Terus ada dua lagi, Apa tuh? sinkronisasi dan mekanikal. Nah, ini yang ngurus publisher. Publisher ini anggotanya WAMI, jadi satu kesatuan. Satu. Jadi sinkronis itu apa? Orang membawakan lagu kita di YouTube, kemudian memakai lagu kita untuk iklan, sinetron, film. Nah, itu sinkronis namanya. Itu izinnya sekali bayar. Jadi kita mau cover nih, minta izin ke publisher, berapa tarifnya? 1 juta misalnya, 2 juta, udah sekali bayar, udah. Putus. Gitu ya. Iklan juga begitu, TV juga begitu. Yang ketiga mekanikal. Mekanikal itu ada produksi musik seperti rilisan fisik, CD, kaset, vinil, kemudian rilisan digital, RBT, itu mekanikal. Itulah produksi resmi dari musik sekarang. Itu setiap lagu yang dirilis secara digital akan memperoleh kode ISRC. Jadi itu setelah lagu itu keluar kode ISRC, nah itu lagu itu akan bisa dikolek royaltinya oleh publisher untuk pencipta lagu. Kalau lagu kita daftarkan publisher tapi tidak keluar kode ISRC-nya, royalti untuk pencipta lagunya nggak ada. Jadi setiap lagu yang akan didaftarkan ke publisher untuk mendapatkan nilai ekonomis dari lagu itu, dia harus dirilis secara mekanikal. Kalau YouTube saja itu sinkronis. Yang dapat cuman yang ininya performernya yang membawakan lagu itu. Tapi pencipta lagunya enggak. Pemutarannya. Ya. Di akun YouTube itu kan ada performernya kan. Misalnya band atau solois. Ya cuma dia yang dapat. Pencipta lagu enggak. Tapi kalau sudah terdaftar ISRC-nya, YouTube mengeluarkan lagi royalti khusus buat pencipta lagu. Jadi 2 royalti. Oh gitu. Iya. Enak kan? Jadi, Tapi Berarti aku harus banyak buat lagu loh. oh iya. Harus Iya. ini. Jadi aku biar banyak nih. Gitu. Iya. Makanya itu pencipta lagu di luar negeri kaya, di Indonesia enggak. Karena selama ini yang enggak begitu, enggak didaftarkan publisher kan. Jadi ada artis mau rekaman, label ngontek pencipta lagu, tolong buatkan lagu untuk artisku. Bayar 10 juta udah selesai. Lagu itu meledak-meletup, dia nggak dapat apa-apa. Nggak ada lagi, cuma sekali terima Sekali aja. aja. Karena pemborong ya bang ya? Lagu Pemborong musik ya? Iya. Lagu itu udah terjual kemana, didistribusikan kemana-mana, dia udah nggak dapat lagi. Dalam industri musik, dalam produksi musik itu ininya apa namanya, mekanismenya lah ya.
label membeli lagu ke publisher, kemudian diproduksi. Jadi yang punya lagu itu publisher. Publishernya dari mana dapat lagu? Ya dari pencipta lagu yang mengkuasakan kepada mereka. Gitu sebenarnya. Label itu tidak memiliki lagu. Mereka hanya memiliki master digitalnya saja. Dan label dan agregator hanya memiliki master digitalnya, itu ingat ya. Bukan lagunya. Lagu tetap punya pemilik lagu. Tapi maksudnya master rekaman atau record yang manual, yang asli gitu, yang belum di mixing gitu maksudnya master itu? Enggak, yang sudah di mixing. Sudah di mixing masternya. Wah-nya lah. Ya, artinya masternya mereka punya. Gitarnya, bagian gitar. Kalau sekarang kan begini ya, pengertian zaman dulu itu kalau master itu yang belum diproduksi, tapi sudah di mixing dan mastering. Tapi belum diproduksi, itu master. Nanti kan dia kalau mau memproduksi lagi tinggal pakai master itu untuk menggandakan kan. Iya. Itu. Zaman sekarang kan nggak ada penggandaan. Rilis saja. Ya. Bagi pencipta pentingnya hak cipta. Makanya kalau misalnya di band ada satu pencipta lagunya, dia harus mendaftarkan. Nggak bisa dia nggak daftar karena nanti dia nggak dapat bagian. Dia hanya dapat bagian dari hasil penjualan lagunya saja. Tapi hak royalti sebagai pencipta lagu dia nggak dapat. Dia udah gitu aja kan. Itu aja. Ya bagilah nanti kalau sama ini. Nah, padahal bagian pencipta itu kalau dalam royalti itu lebih besar sebenarnya dibanding orang yang lain. Jadi pencipta lagu itu dalam royalti yang didapatkan dari produksi musik itu pun lebih besar sebenarnya hasilnya ya dibanding yang lain. Jadi istimewa dia pencipta lagu. Kalau didaftarkan Dan tidak didaftarkan. Kalau didaftarkan nggak dapat apa-apa. Punya hak lebih pencipta sebuah lagu itu punya hak lebih. Iya. Jadi kita mau tanya lagi tentang seberapa penting hak cipta, Bang Willy? Kalau menurut Abang sangat-sangat penting. Karena ya itu tadi orang mencipta lagu sebenarnya tujuannya kan ke materi kan. Bagaimana dia mendapatkan materi kalau mekanismenya tidak dijalankannya? Seperti yang tadi ya. Seperti yang tadi Sudah dijelaskan. kalau tidak didaftarkan ke publisher, dia nggak akan mendapatkan royalti dari lagu yang diproduksi. Jadi sangat penting ya. Sangat penting. Kalau untuk materi ya. Tapi ujung-ujungnya pasti materi ya. Benar. Tapi ya itu terpulang pada pencipta masing-masing. Iya. Dia hanya untuk senang-senang ya nggak ada masalah. Tapi kalau dia ingin mendapatkan materi dan ingin memberikan warisan kepada anak cucunya, keluarganya, ya dia daftarkan Atau publisher. Kayak lagu cuma untuk happy aja, nggak usah daftarin nggak apa-apa. Tapi kan nggak mungkin ya. Kayak lagu Tak Gendong, ingat? Iya. Itu nggak didaftarkan. Oh, itu nggak didaftar ke Makanya keluarganya nggak cipta, dapat, keluarganya nggak dapat apa-apa lagi. Oh iya. Oh, cuma sekali aja. Dulu. Iya, Tak Gendong kemana-mana. Yalah. Kasihan kan keluarganya. Itulah pentingnya kawan-kawan ya. Iya. Penting lah. Penting Hak cipta penting. itu memang penting. Penting bagi Sangat keturunan penting. juga, bagi keturunan Iya. juga nanti. Jangan pertama nanti iseng-iseng terakhir udah booming baru Iya. nyesal. Baru nyesal. Nah kayak almarhum Didi Kempot, keluarganya senang karena kan lagunya didaftarkan semua. Terlindungi. Artinya produksinya itu kan terus berjalan ya. Kalau rilis digital itu kan seumur hidup. Kecuali kita minta take down lagu itu udah. Tapi kalau selama lagu itu masih ada di platform digital, royaltinya mengalir terus. Terus gini bang, apa hak cipta itu ada jangka waktunya, perlu kita lagi misalnya Perpanjang. kita update, perlu kita Nggak ada. lagi. Itu memang terus sampai Jadi cuma pertama seumur hidup. Bukan seumur hidup sih. Sepanjang masa. kita masih mempercayakannya kepada publisher itu terus. Dan sepanjang kita masih bisa dicari oleh publisher. Kan nanti di kontrak itu ada ahli warisnya ditulis. Oh gitu.
Oh gitu. Jadi di kontrak tahu gitu ya. Jadi di kontrak itu nanti ada ahli warisnya Ya, ahli waris bukan ya. ahli waris tanah aja ya, kan. Jadi nanti dari situ di kontraknya diperbarui kepada ahli waris. Ahli warisnya juga mencantumkan lagi ahli waris. Terus Itu gimana bang? Kalau misalnya solois kan gampang, kayak misalnya almarhum Dwi Kempot, ahli warisnya udah pasti dong keturunannya anak-anaknya. Nah kalau grup band gimana? Itu kan kepalanya ada yang 4, ada yang 5 orang. penciptanya Loh, jadi penciptanya meskipun itu lagu dikerjain bareng-bareng, kalau misalnya diciptain rame-rame gimana? Satu jadi grup? lagu ini begini. Hmm. Lagu ini siapa yang menciptakan nadanya? Siapa? Nada itu seperti apa? Nada itu ininya, nana-nananya itu nada namanya. Kemudian liriknya siapa? Ya, jadi itu apa cipta? Kalau kalian rame-rame menggarapnya, itu kalian arranger namanya. Bukan pencipta. Pencipta itu hanya yang menciptakan nada dan lirik. Walaupun sekedar nana-nana gitu dia. Aku punya lagu nih. Nih, jangan nyanyikan, tapi nggak ada liriknya. Siapa yang buat lirik? Nah, itu mereka berdua lah yang menciptakan lagu. Mereka penciptanya. Pengertiannya begitu ya bang? Jadi Secara terus umum, di aransemen sama rame-rame nih. Nah, kalian itu arranger, bukan pencipta lagu. Berarti nanti pas kita mengisi data-data publisher dan hak cipta itu harus dicantumkan, wajib. Wajib. Siapa pencipta lirik, siapa Itu dan itu pasti satu orang. 2 bisa, 3 bisa, 4 yang terjadi sekarang kita kondisi berlima sih. berlima. Ya 5-5 lah. Nanti diatur porsinya berapa persen. Oh gitu. Tetap bisa ya. Tetap bisa. Oke, Oke. guys, sahabat-sahabat sandwich, sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi bang, apa itu publisher, apa sama dengan label? Publisher dengan label apakah sama? Jadi di dalam industri musik saat ini ada beberapa istilah ya. Yang pertama itu label. Label itu adalah sebuah perusahaan yang memproduksi musik. Jadi dia cari penyanyi, cari lagu, produksi musik, dirilis secara digital ataupun fisik, film mekanikal, dan juga sinkronis, upload ke YouTube. Kemudian di samping itu di saat ini kan tidak ada lagi sistem beli putus seperti zaman dulu. Iya. Sekarang sistemnya kan royalti semua. Beli putus lagi ya. Untuk membayar royalti terhadap pencipta lagu, dia nggak bisa langsung pada pencipta lagu. Itu bedanya. Royalti kepada artis itu bisa langsung. Royalti kepada pencipta lagu tidak bisa langsung. Harus melalui lembaga yang namanya publisher tadi. Itulah hubungan antara label dan publisher. Dia membayarkan royalti untuk pencipta lagunya. Berarti itu perbedaan label sama Publisher. publisher. Jadi Tapi saling berhubungan. berhubungan dalam produksi musik. Publisher lah yang memberikan lagu kepada label. Label membayar royalti untuk pencipta lagu kepada publisher. Tapi kalau membayar royalti kepada artis, label melakukannya secara langsung. Dan dari publisher ya. Sama seperti YouTube. YouTube membayar fee kepada konten kreator secara langsung. Secara langsung. Membayar fee kepada pencipta lagu melalui publisher. Jadi harus ada perantara publishernya. Berarti pakai orang ketiga ya. Dia harus berbadan hukum. Berarti wajib ada orang ketiga lah ya. Dia harus wajib berbadan hukum yang menerima royalti pencipta lagu tadi. Itulah publisher. Label nggak boleh ngasih langsung sama hak pencipta. Ya. Untuk royalti ya. Royalti nggak boleh. Karena dia kan sistemnya digital. Kalau dulu kan beli putus. Itulah sedihnya hak pencipta lagu ya. Iya. Ada juga istilah sekarang agregator. Apa itu bang? Apa nih? Di saat sekarang ini kan orang bisa memproduksi musik sendiri kan, tidak harus melalui label. Tapi dia tidak bisa langsung ke platform digital, harus melalui perantara. Nah perantaranya itulah agregator namanya.
Agregator ini sama seperti label, memproduksi musik. Tapi agregator tidak membiayai produksi dan promosi dari artis, hanya menjembatani aja, mempertemukan musisi dan platform digital. Kalau label membiayai produksi dan promosi dari artis, itu bedanya. Berikutnya, Jadi nanti agregator itu Bang sudah ada di syarat pengisian form hak cipta dan publisher tadi. Dan Iya. di dalam itu. Iya. Dia beda. Beda itu. Label, agregator, publisher beda. Oh beda. Berarti itu harus diurus juga berarti. Lurus. Terpisah dia. Terpisah. Label, agregator, publisher itu terpisah. Tidak satu paket. Berarti ada 4 jadi sama digital platform. Yang mau diurus jadi 4 lah. Digital platform, publisher, apa lagi? Agregator. Satu lagi Acipta ya? Enggak, digital platform itu ngurusnya melalui agregator. Oh. Gimana Bang, gimana? Untuk itu tadi kan produksi musik sekarang, musisi kan bisa langsung memproduksi tanpa melalui label kan. Iya. Untuk itu dia memerlukan perantara untuk menuju ke platform digital. Perantaranya itulah disebut agregator. Oke Bang, ini aku ada pertanyaan berikutnya nih Bang. Masih dengan seputarannya juga ya. Jadi kan banyak nih Bang musisi-musisi ataupun ya mulai dari itu grup band, solo yang baru masuk dan atau baru mulai berkarya. Itu kan pasti bingung, tanda tanya. Aku misalnya mereka juga udah pernah dengar juga atau udah pernah nonton tentang hak cipta, udah tahu lah tentang hak cipta publisher. Nah, cuman kalau yang berdomisili seperti kita di Medan, yang tepatnya di luar Pulau Jawa mungkin yang kurang relasinya, itu bisa nggak Bang mengurus hak cipta publisher ataupun untuk merilis lagunya ke digital platform lainnya itu dengan sendiri ataupun memang ada khusus di mana? Nah gitu, maksudnya bisa nggak ngurus sendiri tanpa harus jumpain siapa atau kemana lah ngurusnya? Kalau hak cipta bisa melalui apa ngurusnya? Seluruh Kalau Indonesia untuk- bisa. Seluruh Indonesia Bisa. untuk ngurus hak cipta bisa jumpain Bang Willy. Ya. Kalau mau tahu ya tonton Video ini konten ya. ini. Tahu ya mau jumpain siapa ya? Kalau untuk hak cipta jumpain siapa? Tahu ya. Kalau agregator bisa sendiri. Bisa sendiri. Bisa sendiri. Nah, kalau untuk mengurus digital platformnya seperti iTunes, Spotify, Langit Musik dan sebagainya gitu kan. Itu ngurusnya bisa sendiri juga atau melalui Abang? Nah, apa bisa? Melalui Abang bisa, tapi juga kalau misalnya yang di luar Medan atau yang susah berkomunikasi dengan Abang ataupun yang nggak kenal hanya menonton dari channel ini, apakah bisa Bang sendiri? Bisa sendiri. Bisa juga sendiri. Bisa dikasih bocoran ya Bang, kawan-kawan kira-kira melalui apa dan kemana gitu. Abang nggak bisa sebut merek ya. Oh, Nah, tidak bisa sebut itu merek. kan Oh, iya. terkait dengan produk ya. Tapi kalau di Abang sih mau melalui Abang bisa. Abang kan bisa juga ngurusnya melalui Alfa Record. Bisa juga. Ya nanti segala sesuatunya bisa hubungi langsung. Kayaknya udah cukup lah ya tentang apa tuh hak cipta ya, tentang publisher udah cukup lah kayaknya. Jadi pesan dan saran Abang nih untuk pendatang baru Yang belum yang belum Abang sampaikan apa Bang? Yang pertama, terkhusus lebih band Medan ya Bang? Iya. Anak-anak Medan. band Medan. Terkhususnya. yang pertama adalah buat karya lagu sendiri. buat kalian. Jangan terbiasa dan keenaan dengan mengcover lagu orang. Nah, kemudian daftarkan karya lagunya ke publisher. Produksi lagunya di digital platform, dirilis. Buat channel YouTube sendiri, berisi lagu-lagu sendiri. Jadi channel YouTube itu jangan dibiasakan diisi dengan lagu cover, diisi dengan kegiatan-kegiatan vlog bisa, kegiatan sehari-hari bisa. Kemudian manfaatkan media sosial untuk berpromosi. Apalagi zaman sekarang nih Bang ya. Zaman sekarang IG, Gampang ya? Facebook, Twitter dan lain-lain. Aktif di situ.
Jadi jangan setelah buat udah dibiarin, nggak diurus-urus, nggak dikelola dengan baik. Iya. Jadi karena setelah kita mau produksi lagu, kita harus manggung. Bagaimana orang mau mengenal kita dan mencari referensi tentang kita kalau media sosial nggak ada, YouTube-nya nggak aktif. IO kan mencari kita melalui media sosial dan YouTube. Gitu. Jadi bisa melihat langsung gimana aksi panggungnya, Iya. gimana performnya semua. Viewernya berapa dan lain sebagainya. Jadi disurusin. Jadi kalau bisa YouTube-nya itu udah monetas ya gitulah. Itu membuat nilai tambah sebuah band kalau YouTube-nya udah monetisasi. Dan satu lagi pesan buat band baru, berkarya itu berkarir di dunia musik nggak harus ke Jakarta sekarang. Tuh. Di Medan saja udah bisa. Nah, jadi nggak mesti kita harus berangkat ke Jakarta, enggak. Karena zamannya sekarang udah zaman Digital. Juga Apa- yang maaf cakap yang lebih dari dalam lagi dari kota kita aja juga udah bisa sampai orang Jakarta yang datangin tuh. Iya. Gitu ya. Jadi zaman sekarang dulu kan ingat nggak masa kita SMA, kalau kita mau sablon kaos kan mesti ke Bandung ya. Iya. Ya. Sekarang orang Bandung, orang Jakarta sablon kaosnya ke Medan. Jadi sebelum kita tutup dulu kafe ini, sebelum kita tutup perbincangan kita dulu, saya mau kenalin nih, kita collabnya sama Bang Willy. Bang Willy ini siapa, ya kan? Ya. Nah, Dan kawan-kawan tanya tadi Bang Willy ini siapa kan gitu karena penasaran. nama Willy itu dalam pertemanan kami banyak. Iya. Soundman, Apa saudara Satria, apa saudara Pais, Bang apa Willy, saudara Bang Hendra. Bang Willy, ya kan? Kita mau kenalin Bang Willy adalah salah satu musisi Senior ya. senior dari Kota Medan. kota kita tersayang, Medan. Bandnya adalah Mahameru. Coba di Eja. Mahameru. Jadi Instagram band Bang Willy ada di mana, Bang? Instagram band, iya yang band ya Mahameru Band. Mahameru Band. Band. Instagramnya ada di Mahameru Band, dan kalau mau tahu Pribadi, yang pribadi Willy Yang Ervan. pribadi? Willy Ervan. Willy Erman. Willy Ervan. Oh, Willy Ervan. Iya. Ya, nanti kita bakal cantumin. Nah, dan nanti kalau kalian sudah lihat Instagramnya pasti ada kontak person di situ. Bukan Arfan ya. Bukan Arvan. Arfan. Willy Ervan. Nanti Willy Arfan. Iya. Soalnya Willy Arvan Ervan. ada juga kawan kami. Oke, sampai lah sini ya. udah cukup. Cukup. Makasih banyak buat Bang Willy dari Mahameru, dan salam buat keluarga besar Mahameru, Bang Yudi. Cepat sehat, dan abang-abang yang lain yang awak nggak hafal namanya. Iya. Ada lagi mau disampaikan? Cukup. Nah, cukup lah. Iya. Semoga sharing kita hari ini bermanfaat dan pengetahuan menjadi bertambah tentang karya, Hak cipta. hak cipta, publisher, agregator, Label. digital platform, apalagi YouTuber. YouTube, Instagram, dan segala macam. Oke, kita tutup sampai sini dulu ya kawan-kawan. Sampai berjumpa lagi di Sandwich Vlog selanjutnya, dan makasih buat Bang Willy.